Ya, kita mulai pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini Siang, Pak. ya Siang, Pak. Pak. kita Waalaikumsalam. mempelajari tentang penulisan skripsi. Ya, tentu sudah masuk semester 5, tidak lama lagi semester 6 dan 7 sudah mulai Anda menulis tulisan karya ilmiah, yaitu dalam bentuk skripsi tentunya. Hari ini kita akan membahas tentang penulisan skripsi. Tentu dalam penulisan skripsi ini menjadi bagian yang penting ya dalam proses menghasilkan karya ilmiah itu sendiri. Karena di samping skripsi itu sendiri sebagai bentuk laporan penelitian, jadi Anda juga diminta untuk membuat artikel publikasi ilmiah dari skripsi tersebut. Apalagi nanti pada diminta untuk submission atau publikasi artikel dalam bentuk hasil dari skripsi. Baik, kita bahas dulu apa itu sebenarnya skripsi ya. Jadi skripsi merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan atau strata 1. Ya. Jadi merupakan karya ilmiah yang dilakukan oleh perseorangan. Jadi mahasiswa sendiri yang melakukannya, mulai dari menentukan masalah, kemudian merumuskan masalah, kemudian tujuan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, manfaat teoritis dan manfaat praktis ya, sampai pada hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan syaratnya. Tentu dari skripsi ini, karena ini merupakan kewajiban mandiri perorangan, maka ini harus dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam rangka untuk memperoleh derajat kesarjanaan atau mendapatkan gelar akademik, yaitu sarjana ya. Dalam ini tentu saja sarjana kesehatan masyarakat tentunya sesuai dengan program studi Anda ya. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, mahasiswa tidak sendiri tapi dibimbing oleh dosen pembimbing, baik itu dosen pembimbing 1 maupun nanti ada dosen pembimbing 2 ya, yang membimbing mahasiswa itu, tetapi semuanya sangat diserahkan kepada mahasiswa. Jadi peran dosen pembimbing itu hanya membimbing, mengarahkan ya, sebagaimana seharusnya penulisan yang baik dan benar ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sehingga tulisan mahasiswa ini dapat dipertanggungjawabkan ya, sebagaimana mestinya di sidang skripsi itu sendiri. Sebelum skripsi itu dibuat, tentu terlebih dahulu mahasiswa membuat outline skripsi atau katakanlah tahapan-tahapan pengajuan skripsi itu sendiri, yaitu tata cara pengajuannya. Misalnya biasanya ya beberapa perguruan tinggi menetapkan setelah memperoleh 135 SKS. Ya. Nah, jadi kalau mahasiswa sudah memenuhi syarat 135 SKS, lulusan mata kuliah yang lulus, ya, mata kuliah yang diambil dan dinyatakan lulus, termasuk mata kuliah syarat dan prasyarat. Ya. Jadi ada mata kuliah syarat, ada mata kuliah prasyarat. Ya. Nah, mata kuliah syarat ini adalah mata kuliah yang disyaratkan untuk mengambil mata kuliah ini. Ya. Nah, sesuai dengan disiplin ilmu atau program studi yang bersangkutan. Misalnya rekomendasi dari dosen PA, persetujuan kepada bagian akademik, misalnya disetujui oleh pembantu ketua 1, kemudian menentukan pembimbing, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian komponen tentu dalam online skripsi ini terdiri dari judul, ya, kemudian masalah, kemudian submasalah, katakanlah di sini perumusan masalah ya, variabel, aspek-aspeknya, hipotesis jika ada, ya biasanya kita kuantitatif ya. Ya kalau kualitatif ya berarti tidak ada hipotesis ya. Teknik pengumpulan data dan teknik analisa data ya. Nah, ini yang terkait dengan outline.
katakanlah kalau kita di sini proposal penelitian ya. Nah, jadi mulai proposal penelitian tentu di situ ada sama sebenarnya ya, tidak jauh berbeda ya. Oleh sebab itu dalam pembuatan proposal penelitian tadi outline-nya sudah diketahui, kemudian Anda membuat proposal penelitian ya. Yaitu bab 1 pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah ya. Kemudian masalahnya apa, kemudian tujuan penelitian, tujuan umum dan tujuan khusus, kemudian manfaat penelitian, manfaat teoritis atau akademis, dan manfaat praktis ya. Kemudian ruang lingkup penelitian, prosedur penelitian, hipotesis jika ada, dan jadwal penulisan ya. Jadi terkait dengan latar belakang masalah ini, yaitu yang melatar belakangi masalah itu. Misalnya Anda meneliti di kesehatan masyarakat ini sesuai dengan latar belakangnya. Biasanya konsep tentang apa yang Anda teliti, kemudian prevalensi, ya. Nah, kemudian sampai pada fokus yang diteliti, ya. Kemudian variabel terikat maupun variabel bebasnya, ya. Nah, kemudian masalah itu terkait dengan pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian, ya. Kemudian baru perumusan masalah. Jadi sebenarnya masalah ini adalah antara desain dan desolate, antara harapan dan kenyataan. Ya. Jadi harapannya adalah sesuatu yang ideal, sesuatu yang tidak harus terjadi. Nah, tetapi ketika menyatakan masalah, maka sesuai dengan fakta yang Anda dapatkan di lapangan. Untuk masalah kesehatan sebenarnya tidak begitu rumit ya, dalam merumuskan pernyataan masalah ya. Mengapa? Karena masalah kesehatan itu hampir bisa dirasakan, ya, bisa diketahui. Misalnya terkait dengan orang itu harus sehat, ya. Jadi orang itu harus sehat, bugar. Maka ketika orang itu sakit sebenarnya sudah masalah di kesehatan ini, kan begitu ya. Nah, jadi di kesehatan itu tidak terlalu susah ya, untuk meneliti tentang masalah ya, terkait terutama dengan masalah kesehatan. Kemudian tujuan penelitian ada tujuan umum ya. Karena tadi ada masalah maka dijawab pada tujuan umum ya. Tujuan umum itu sebenarnya untuk menjawabnya. Nah, dalam tujuan umum ada tujuan khusus ya. Tujuan khusus ini yaitu berdasarkan pada variabel bebas yang diteliti ya. Jadi ada variabelnya, kemudian ada variabel terikatnya. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, jadi manfaat penelitian ini terkait dengan manfaat teoritis dan manfaat akademis ya. Manfaat teoritis ini terkait dengan sumbangan penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, terutama kontribusinya bagi ilmu kesehatan masyarakat ya. Jadi sumbangan dari penelitian ini terhadap ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian ada manfaat praktis, yaitu manfaat langsung yang ditujukan kepada pihak-pihak yang dapat memanfaatkan penelitian itu ya. Kemudian ruang lingkup penelitian, ruang lingkupnya tentu sesuai dengan judul yang ditulis ya. Kemudian prosedur penelitian, hipotesisnya ya. Kemudian jadwal penelitian. Kemudian pada bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori ini terkait dengan kajian pustaka dan daftar bacaan sementara yang bisa digunakan di dalam merujuk ya tulisan itu sendiri ya. Jadi Anda menulis sesuai dengan topiknya ya. Kalau topiknya terkait dengan misalnya diare, maka yang menjadi landasan teori adalah teori-teori yang terkait dengan diare beserta dengan variabel lainnya. Misalnya ada yang mengajukan judul masalahnya diare pada lansia ya. Nah, kalau misalnya diare pada lansia, kemudian dari diare pada lansia sebenarnya ini yang diare pada lansia ini jarang ya, jarang terjadi ya. Ya kalaupun ada tidak membawa risiko ya. Tetapi sebenarnya yang paling berisiko itu adalah ya, tapi kalau ini terkait dengan masalah kesehatan ya bisa saja ya, karena setiap orang tentu berisiko terhadap masalah kesehatan. Nah itu misalnya ya. Nah jadi masalah itu kemudian dicari sesuai dengan kejadian diare itu, yaitu kajian pustakanya atau referensi yang digunakan terkait dengan diare ya. Kemudian seminar
proposal penelitian. Ya. Nah, setelah desain telah disetujui oleh pembimbing disertai kelengkapan syarat-syaratnya, misalnya kartu mahasiswa, bukti lunas biaya seminar, sertifikat, berbagai sertifikat, kopi kartu tanda telah mengikuti seminar, misalnya minimal 5 kali keterangan sudah pernah menjadi penggugas seminar, SK pembimbing dan KRS yang memprogramkan skripsi. Gitu ya. Nah, kalau terkait dengan kemudian sistematikanya, skripsi ini terdiri atas bagian awal. Ya. Jadi bagian awal itu terdiri atas halaman ya, judul luar. Jadi di cover luar ini, misalnya saya contoh ini, ya, misalnya di cover luar. Nah, dalam halaman adanya ada mutu, misalnya di sini ada mutunya. Kemudian ada halaman pernyataan, ya, misalnya pernyataan tidak melakukan plagiat, pernyataan bersedia untuk publikasi di jurnal ilmiah misalnya. Nah, ini terkait dengan pernyataan, ya. Kemudian pernyataan tentang bahwa ini adalah karya sendiri, ya, bukan karya orang lain. Nah, ini ada 3 pernyataan. Ya. Kemudian halaman kata pengantar, kemudian ringkasan skripsi. Ya, kalau dulu namanya ringkasan, sekarang abstrak, ya. Nah, jadi abstrak ini meliputi latar belakangnya, kemudian ada metode, kemudian ada hasil, kemudian ada kesimpulan, ya. Nah, ini terkait dengan abstrak. Ya. Kemudian ringkasan daftar isi, ya. Kemudian daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, ini yang ada di skripsi. Ya. Nah, kemudian sistematika skripsi yang lain pada bagian inti ya meliputi pendahuluan, latar belakang tadi, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, ya, hipotesis. Nah, kemudian pada bab 2 ada landasan teori. Nah, di kita ini hipotesisnya pada bab 3, ya. Nah, kemudian di bab 2 landasan teori atau bab 3 metode penelitian, metode dan bentuk penelitian. Kemudian populasi dan sampel, teknik dan alat pengumpulan data dan teknik analisa data. Kemudian pada bab 4 hasil penelitian, deskripsi data univariat dan bivariat. Kemudian bab 5 pembahasan hasil penelitian atau analisa data dan hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pada bab 6 adalah penutup atau kesimpulan dan saran, ya, dalam penelitian. Nah, ini yang terkait dengan skripsi, ya. Jadi di dalam skripsi itu ya seperti ini. Bisa saja ada yang 5 bab, ada yang 6 bab, ya, sangat tergantung kepada kesepakatan yang diterbitkan dari perguruan tinggi yang bersangkutan, ya. Kemudian pada bagian akhir ini meliputi daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis, ya, serta nanti ada hasil statistik, ya, yang dibuat oleh peneliti, kemudian lampiran kuesioner misalnya. Ini terkait dengan lampiran-lampiran yang digunakan, ya. Di samping lampiran ini, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang bab 1, ya, bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang melatar belakangi masalah tersebut, ya. Jadi kalau di kita ini untuk menuliskan latar belakang masalah ini berasal dari di dalamnya terdiri atas konsep, ya, konsep tentang apa yang diteliti, misalnya tadi terkait dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut misalnya. Jadi konsep ISPA itu apa, gitu, ya. Nah, misalnya ISPA pada balita. Kemudian yang kedua nanti masuk prevalensi ISPA di dunia. Nah, berapa jumlah kasus ISPA yang ada di dunia, kemudian baru masuk di Indonesia prevalensi ISPA itu, ya. Kemudian berikutnya baru di Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang serta di wilayah kerja puskesmas, ya. Kemudian baru dibuat tujuan penelitian, ya. Maksud penelitian itu apa, ya, disampaikan di situ di latar belakang masalah.
Kemudian membuat rumusan masalah. Ya, dalam rumusan masalah ini terbagi dua, ada pernyataan masalah dan rumusan masalah. Ya. Kemudian pertanyaan penelitian. Nah, ini yang harus dibuat. Sebenarnya dalam merumuskan masalah itu adanya kesenjangan desain dan desolet antara harapan dan kenyataan, yaitu di mana sesuatu yang ideal harus terjadi, tetapi kenyataannya ada masalah ya di tempat tersebut atau pada kesehatan seseorang. Kemudian tujuan. Nah, dalam tujuan ini ada tujuan teoritis, tujuan praktis, kemudian manfaat. Ya, manfaat ini manfaat teoritis dan manfaat praktis ya. Kalau ini tujuan umum, tujuan khusus ya. Kemudian manfaat ini manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian ruang lingkup penelitian ya. Nah, kemudian di latar belakang adalah paparan mengenai alasan mengapa peneliti perlu dilakukan hal itu disebabkan oleh adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan ya. Nah, maka sebenarnya itu yang disebut dengan masalah ya. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang benar yang menjadi penyebab munculnya suatu masalah ya. Ya tadi kita sudah jelaskan bahwa masalah itu adalah kesenjangan sesuatu yang tidak diinginkan tetapi terjadi. Nah, itu sebenarnya masalah ya. Nah, jadi ketika seseorang itu tidak menginginkannya tetapi itu ada kasus dan peristiwa atau kejadian tersebut. Perumusan masalah merupakan pernyataan atau pertanyaan tentang masalah yang diprioritaskan untuk dipecahkan atau dijawab. Jadi perumusan masalah ini adalah bentuknya pernyataan bisa juga atau pertanyaan tentu juga bisa. Kemudian diprioritaskan untuk dipecahkan tadi, diselesaikan, kemudian diberikan solusi berdasarkan data-data yang ada ya. Kemudian apakah ada kaitan antara keterlambatan misalnya guru kelas menurut keterlambatan guru masuk kelas dengan menurutnya minat belajar siswa misalnya. Ini contoh ya. Jadi tujuan dan manfaat penelitian ya tujuan merupakan pernyataan menggambarkan apa yang akan dicapai ini. Nah, sudah tadi ya manfaat demikian juga. Kemudian variabel penelitian ya. Variabel ini adalah harus bervariasi ya. Nah, jadi variabel itu variasi. Karena dia bervariasi, maka harus ada bedanya. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang jenis kelamin, laki-laki, perempuan, maka itu bervariasi ya. Jadi tidak dalam satu jenis kelamin yang sama. Kemudian misalnya pekerjaan, pendidikan, penghasilan. Nah, ini disebut dengan variasi sehat, sakit. Nah, ini disebut dengan bervariasi. Karena itu dalam penelitian harus ada variasinya. Maka variasi-variasi itulah yang disebut dengan istilah variabel. Jadi variabel adalah yang secara dominan menyebabkan sesuatu berubah. Ya, disebabkan karena adanya variasi tadi. Ya, variabel itu kita bagi menjadi dua, ada variabel bebas dan variabel terikat. Sementara itu pada variabel terikat merupakan variabel yang terkena dampak dari perubahan yang dominan ya. Jadi tadi variabel bebasnya, kemudian variabel terikat. Kalau misalnya terkait dengan faktor-faktor, tentu banyak variabel bebas. Bisa saja yang terkait dengan variabel bebas itu adalah terkait dengan misalnya umur, pendidikan, penghasilan ya. Nah, ini terkait dengan variabel bebas. Sementara variabel terikatnya misalnya bisa saja tadi diare ya atau ISPA itu merupakan variabel terikat ya. Kemudian contoh pengaruh penyuluhan infeksi saluran penularan seksual terhadap pengetahuan sikap siswa. Nah, ini kalau ini terkait dengan variabel bebasnya adalah penyuluhan ya, IMS. Kemudian variabel terikatnya adalah pengetahuan dan sikap ya. Sebagai variabel penyuluhan, kemudian variabel terikatnya pengetahuan dan sikap siswa ya. Nah, hipotesis. Nah, kalau tadi bentuk penelitiannya adalah eksperimen ya. Nah, sementara hipotesis adalah penelitian jawaban sementara dari rumusan masalah. Ya. Jadi ketika Anda membuat hipotesis sebenarnya jawaban sementara karena ini sementara bisa saja untuk mengukur ada hubungan atau tidak ada hubungan, ada pengaruh atau tidak ada pengaruh ya. Untuk membuktikan penelitian tersebut tentu dikumpulkanlah data tadi ya.
Tujuan data adalah untuk membuktikan kebenaran tadi ya yang dikumpulkan. Nah, yang telah dirumuskan oleh peneliti berdasarkan teori yang dilakukan ya. Suatu hipotesis dirumuskan apabila berdasarkan kajian teori peneliti yakin bahwa dugaan pemecahan masalah dapat dirumuskan tadi ya kan. Ya, karena tadi ada variabel bebas untuk variabel terikat kemudian dirumuskan ya hipotesisnya tadi ya. Nah, kemudian landasan teori, hakikat dari variabel X, ya, kemudian hakikat dari variabel Y, ya, kemudian kerangka berpikir dan hipotesis. Ya. Kemudian dalam landasan teori adalah terkait dengan kajian teori yang merupakan kajian terhadap variabel-variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat, ya, dengan menelaah pendapat para ahli yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Jadi ketika Anda meneliti tentang satu variabel, maka harus ada teori yang menjelaskan variabel tersebut ya. Sehingga itu bukan lagi domainnya pendapat pribadi Anda, tetapi berdasarkan pada teori yang dikembangkan atau disampaikan ya. Kemudian variabel bebas dilambangkan dengan X dan variabel terikat ini biasa dilambangkan dengan Y ya. Kemudian metode menurut penelitian, hipotesis, populasi dan sampel, definisi operasional, teknik pengumpulan data, rencana analisa data ya. Kemudian hasil penelitian, interpretasi hasil ya. Data lapangan, hasil uji coba, persiapan pengumpulan data, uji coba instrumen, deskripsi data lapangan, interpretasi hasil. Kemudian pembahasan ya variabel tadi, kesimpulan dan saran ya. Kalau ada rekomendasi ya rekomendasi. Bedanya saran itu biasanya dimasukkan dalam penelitian itu sendiri, kalau rekomendasi kepada pihak pengguna penelitian tersebut ya. Kemudian kesimpulan akhir, kemudian rekomendasi tadi ya sudah ya. Kemudian tata tulis ya. Ya, ukuran dulu kuartu atau 4 ya, jarak marginnya kiri kanan 4 ya. Nah, kemudian lain 3 ya. Ini barangkali tidak terlalu penting untuk disampaikan ya. Mungkin ini saja materi kita yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan.